Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, luar biasa. Yes. Sekali lagi dong yang penuh dengan semangat. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, hari ini Kak Ria bisa bertemu lagi dengan adik-adik. Walaupun masih dalam ibadah online, tapi tidak apa-apa, tetap sukacita. Nah, adik-adik, sudah siap belum untuk bernyanyi memuji Tuhan? Coba Kak Ria lihat dulu. Sudah siap semuanya, sudah cantik, sudah ganteng, sudah siap untuk bernyanyi memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Oke deh, untuk memulai ibadah kita kali ini, yuk adik-adik bangkit berdiri yuk. Semuanya kita mau angkat satu pujian yang berjudul Selamat Pagi Tuhan. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Tepuk tangan ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indah cintanya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari, burung-burung bertambah-tambah indah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari, burung-burung bertambah-tambah indah cintanya. Bertambah-tambah indah cintanya. Baik adik-adik, kita sudah bernyanyi untuk membuka ibadah kita hari ini. Dan tiba saatnya kita mau berdoa sekaligus mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Pada saat ini kami bersuka cita karena kami kembali dapat beribadah walaupun masih di rumah kami masing-masing. Tuhan tolong supaya kami sungguh-sungguh beribadah. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mendengar dengan baik dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati Kavina yang akan menceritakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hai adik-adik, bagaimana adik-adik yang di rumah kabarnya? Yang pastinya bersama Yesus luar biasa. Yes. Puji Tuhan kalau adik-adik yang di rumah dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat dan pastinya sukacita. Oke adik-adik di rumah masih pada semangat? Wah, masih dong Kak. Oke, adik-adik siapkan Alkitabnya yuk. Karena kita sebentar lagi akan dengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita membaca Alkitab kita terlebih dahulu.
yang diambil dari Perjanjian Lama, dari Injil Kidung Agung pasalnya yang ke-8 ayatnya yang 7b. Sudah dapat? Kalau bila adik-adik yang di rumah masih bingung, boleh minta tolong sama mama papanya atau oma opanya ataupun kakaknya yang ada di rumah. Kakak ulangi, Kidung Agung pasalnya yang ke-8 ayatnya yang 7b. Untuk minggu ini kita cuma hanya satu ayat. Oke adik-adik, bila adik-adik sudah dapat semuanya, yuk kita membacanya bersama-sama. Kidung Agung pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-7b menyatakan, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Oke adik-adik, dari pembacaan Alkitab kita dari Kidung Agung 8 ayatnya yang 7b. Di sini Kidung Agung ini rata-rata menceritakan tentang cinta kasih Tuhan. Cinta kasih Tuhan memiliki kekuatan untuk melanjutkan hidup bersama kita manusia, melanjutkan hidup bersama dengan cinta kasih Tuhan. Nah, adik-adik, di sini kakak mau nanya sama adik-adik. Kalau adik-adik di sini disuruh untuk memilih, adik-adik lebih baik milih dicintai atau disayangi atau dibenci? Apa? Wah, iya dong, yang pastinya disayangi. Karena dengan kita disayangi, berarti kita merasakan senang, bahagia, damai, sukacita, dan sebagainya. Oke adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan adik-adik bahwa Tuhan juga menyayangi manusia, menyayangi adik-adik yang di rumah, menyayangi mama papa, oma opa, kakak adik, dan saudara-saudara kita semuanya. Dan khususnya juga bangsa Israel. Dalam Kidung Agung ini, kasih sayang Tuhan kepada umat Israel seperti seorang laki-laki sayang kepada seorang perempuan, adik laki-laki yang sayang kepada kakaknya yang perempuan, ataupun kakak laki-laki yang sayang kepada adiknya yang perempuan, dan juga seperti mama yang sayang ke papa ataupun papa yang sayang ke mamanya. Nah, adik-adik mungkin dapat melihat kalau dengan kasih sayang, bila mama kita ataupun papa kita sakit, pasti ada yang merasa khawatir. Ataupun adik-adik yang di rumah, kalau kakaknya yang lagi sakit ataupun adiknya yang sakit, pasti khawatir kan, sedih kalau adiknya sakit atau kakaknya sakit karena nggak bisa bermain bersama-sama lagi. Dan juga adik-adik, ketika juga kalau papa pulang kerja, terus pasti mama menyiapkan minuman yang hangat, karena dengan begitu juga bisa dapat menyenangkan hati papa. Nah, juga begitu dengan Tuhan akan menjaga umat Israel. Tuhan akan melindungi umat Israel. Tuhan juga akan menolong umat Israel saat mengalami kesusahan. Tidak umat Israel saja, namun kita juga sebagai umat manusia, anak-anak Tuhan, kita selalu ditolong Tuhan bila kita dalam kesusahan, bila kita ada permasalahan atau apa, seperti adik-adik kayak mau ulangan, Tuhan bantu aku dalam mengerjakan soal ini. Namun dengan bukan saya berdoa, namun adik-adik juga belajar. Berdoa harus diselaraskan dengan usaha, dengan cara belajar. Nah adik-adik, dalam firman Tuhan, cerita firman Tuhan kali ini juga mau mengingatkan adik-adik yang di rumah, kalau kita
ini kita adik-adik yang di rumah sudah dimateraikan. Hah, kok dimateraikan sih kak? Emang aku surat? Bukan adik-adik, maksud kakak materai itu adalah di adik-adik yang sudah dibaptis. Pasti adik-adik yang di rumah sudah dibaptis dong. Nah, bila adik-adik yang di rumah sudah dibaptis, berarti tandanya adik-adik sudah dimateraikan oleh Tuhan. Nah, mungkin adik-adik ada yang masih kurang mengerti. Apa sih kak materai itu? Nah, di sini materai itu bila ada surat, pasti ada materai, berarti berharga. Berarti surat itu berharga. Dan juga kalau dalam hidup, yang kata kakak tadi, adik-adik yang sudah dibaptis, yang berarti sudah dimateraikan. Nah, adik-adik, cinta kasih Tuhan itu tidak dapat dibeli. Cara kita mencintai Tuhan dengan cara bersyukur. Bukan saja adik-adik dengan cara bersyukur setiap hari Minggu memberikan persembahan. Itu benar, namun ada lagi dengan cara kita bersyukur seperti kita berdoa, bangun tidur, terus sebelum makan, dan juga kita berdoa mengucap syukur kalau kita masih diberi kesehatan, diberi orang tua yang baik, diberi pendidikan yang baik, di sekolah-sekolah yang baik dan bagus. Dan jika kita tidak bersyukur, berarti sama saja kita tidak mencintai Tuhan. Adik-adik tahu contoh yang tidak bersyukur itu bagaimana? Ada yang tahu? Oke, kakak kasih tahu. Contoh yang tidak bersyukur itu seperti marah-marah saat mau berangkat sekolah. Ada yang seperti itu enggak? Kayak, "Ma, ayo cepat, aku udah telat nih." Gitu. Ada yang seperti itu? Itu nggak boleh marah-marah ya adik-adik. Terus juga adik-adik kalian atau yang mempunyai keinginan gitu, mempunyai keinginan yang tidak dicapai, kayak orang tuanya belum bisa mengabulkan permintaan adik-adik. Adik-adik di situ juga nggak boleh marah, karena dengan adik-adik marah berarti sama saja adik-adik tidak mencintai Tuhan, adik-adik tidak bersyukur. Oke adik-adik, untuk itu adik-adik jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Dengan kita bersyukur berarti kita juga mencintai Tuhan. Oke adik-adik, sampai jumpa cerita firman Tuhan di minggu selanjutnya, yang pastinya cerita yang pasti adik-adik tunggu-tunggu. Dan terpujilah, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Oke adik-adik, tibalah saatnya untuk kita bersyafaat kepada Tuhan. Kak Robi ajak adik-adik, mari kita tutup matanya, ya. Jangan lupa juga lipat tangannya, kita satu hati untuk berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena atas penyertaan Tuhan selama seminggu lamanya. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu melindungi kami dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berterima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal ibadah kami hingga mulai saat ini. Ya Bapa yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang, berkatilah kami dan berkatilah firman Tuhan yang sudah kami dengar. Semoga apa yang sudah kami dengar bisa menjadi bekal dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Bapa, kami berdoa buat masa depan kami masing-masing, berkatilah masa depan kami agar kami bisa mencapai masa depan kami dengan baik dan nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Ya Tuhan, tak lupa kami berdoa secara khusus buat kedua orang tua kami. Berkatilah kedua orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang. Ya Tuhan, berkatilah juga kami dalam setiap langkah kehidupan kami dalam menjalani kehidupan kami, di setiap perjalanan, di setiap hari kami mohon lindungan dan penyertaan Tuhan agar kami bisa menjalani sisa hidup yang Tuhan percayakan kepada kami dengan baik. Ya Tuhan,
Di atas dari segalanya kami mengaku kami adalah orang yang berdosa yang tidak pernah mengindahkan kehendak Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa kami. Di dalam anak Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, tibalah saatnya untuk kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kak Ruby ajak adik-adik semua untuk mempersiapkan persembahannya, untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Oke, namun sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, Kak Ruby ajak adik-adik kita nyanyi satu lagu dulu. Oke, 1, 2, 3. sudah mengumpulkan persembahan kita dan kita akan berdoa. Nah, adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami berterima kasih kepadamu juga ya Tuhan, karena Engkau yang selalu memberikan berkat-Mu kepada kedua orang tua kami ya Tuhan. Sehingga pada hari ini pun kami boleh memberikan persembahan kami Tuhan sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Tuhan berkatilah persembahan kami Tuhan agar bermanfaat dan layak bagi gereja kami Tuhan dan berkenan bagi-Mu. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, kiranya Engkau menyambut dan mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan adik-adik tetap semangat dan sukacita ya untuk selalu mengikuti ibadah IMPA. Karena apa adik-adik? Karena kita harus mengasihi Tuhan Yesus adik-adik. Kita harus rajin berdoa, membaca Alkitab, melakukan semua perintah Tuhan, dan kita harus rajin ibadah IMPA adik-adik. Dan kita pun harus mengasihi sesama kita adik-adik. Di rumah, di gereja, di sekolah, ataupun di mana
saja kita berada adik-adik. Nah adik-adik, Kak Darsi, Kak Ria, Kak Vina, Kak Robi pamit undur diri. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.